di podcast Jejak Sejarah. Tempat kita menggali masa lalu untuk memahami dampaknya di masa kini. Aku Lala dan aku Raisya. Hari ini kita akan membahas topik yang penting banget, yaitu Romusha, sistem kerja paksa di masa penjajahan Jepang dan bagaimana dampaknya masih terasa di Indonesia sampai sekarang. Nah, serunya podcast ini adalah bagian dari tugas sejarah kita. Jadi kita akan ngobrol santai tapi tetap serius. Betul banget. Kita juga udah mengundang 4 teman kita di kelas 11 SMA yang 82 Jakarta yang akan berbagi pandangan mereka. Pertama ada Alfatar. Halo semuanya, senang sekali saya di sini. Lalu ada Asmi. Hai semuanya, terima kasih sudah mengajak aku di podcast kali ini. Kemudian ada Agung. Halo, aku excited banget buat ngobrolin topik ini. Dan terakhir ada Rahel. Hai, aku juga senang bisa ikut diskusi tentang sejarah ini. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Menurut kalian, apa sih Romusha itu? Romusha itu sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang selama mereka menduduki Indonesia di waktu Perang Dunia Kedua. Nah, pada Romusha itu orang-orang Indonesia atau rakyat dipaksa bekerja untuk membangun infrastruktur militer seperti kereta, jalan dan tambang. Nah, iya, mereka juga dijanjikan pekerjaan dengan upah, tapi kenyataannya malah dijadikan pekerja paksa tanpa bayaran dan diperlakukan sangat kejam. Banyak yang meninggal karena kelaparan, sakit atau kekerasan. Yang lebih parah, banyak yang dikirim keluar daerah atau bahkan keluar negeri tanpa tahu kapan bisa kembali. Mereka kehilangan keluarga dan tanah airnya. Dan karena ini semua terjadi di masa perang, mereka juga bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Banyak dari mereka yang akhirnya tidak pernah kembali ke rumah. Wah, jadi ini bukan sekadar kerja paksa biasa, tapi benar-benar eksploitasi besar-besaran ya. Iya, dan dampaknya ternyata masih terasa sampai sekarang kan? Menurut kalian, apakah Romusha masih berpengaruh bagi Indonesia saat ini? Aku rasa iya, sampai sekarang pola eksploitasi tenaga kerja masih terjadi. Misalnya di industri garment, perkebunan, atau pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri dengan kondisi kerja yang gak manusiawi. Benar, meskipun sekarang kita sudah merdeka, tapi masih ada buruh yang diperlakukan tidak adil. Gaji rendah, jam kerja panjang, dan perlindungan tenaga kerja yang lemah itu masih terjadi. Kalau kita lihat dari sisi sosial, ada banyak keluarga yang leluhurnya dulu jadi korban Romusha dan kehilangan generasi pekerja mereka. Ini juga berpengaruh ke kondisi ekonomi mereka sampai sekarang. Setuju sih, kita sering dengar istilah mental budak kan di masyarakat. Itu mungkin ada kaitannya juga dengan Romusha, di mana dulu rakyat kita dipaksa bekerja tanpa bisa melawan. Dan bisa dilihat sekarang bahwa masih banyak orang yang menerima ketidakadilan di dunia kerja tanpa berani untuk mereka. Jadi bisa dibilang sistem kerja paksa zaman Romusha meninggalkan warisan buruk yang masih ada sampai sekarang. Iya betul, dan kita harus lebih sadar supaya gak terus-menerus terjebak dalam pola ini. Nah, kalau kita sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah Romusha ini? Yang jelas, kita harus lebih menghargai sejarah dan perjuangan para pendahulu kita. Banyak dari mereka yang harus menderita supaya generasi kita bisa hidup lebih baik. Setuju, dan kita juga harus bisa lebih kritis terhadap isu-isu tenaga kerja sekarang. Jangan sampai eksploitasi yang mirip Romusha masih terus terjadi dalam bentuk lain dari kehidupan. Kita juga perlu lebih peka terhadap hak-hak pekerja. Kalau ada eksploitasi atau ketidakadilan, kita harus berani berusaha dan mendukung kebijakan yang melindungi pekerja. Dan dari sisi pendidikan, sejarah Romusha harus diajarkan dengan lebih mendalam. Jangan cuma jadi satu paragraf di buku sejarah. Nah, kalau dari kalian sendiri, bagaimana cara supaya sejarah Romusha bisa lebih dipahami generasi kita? Aku rasa pembelajaran sejarah di sekolah kita harus interaktif. Bisa lewat diskusi seperti ini, menonton film dokumenter, atau bahkan bikin proyek kreatif seperti drama atau video pendek. Setuju sih, kalau gitu belajarnya lebih menarik. Pasti lebih banyak yang peduli dengan sejarah.
yaitu mengubah stigma sejarah, sejarah tidak hanya menghafal maupun kita bisa melihat sejarah. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar seru dan penuh wawasan. Betul banget, aku jadi semakin sadar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga membentuk masa kini dan masa depan kita. Terima kasih buat Alfatar, Asmi, Agung, dan juga Rahel yang sudah berbagi pendapat. Sama-sama, semoga podcast ini bisa membuat kita semua lebih sadar tentang sejarah tentang bangsa kita. Setuju, makasih juga udah ngajak kita diskusi. Ini pengalaman yang seru banget. Semoga setelah ini makin banyak yang tertarik belajar sejarah. Aku harap makin banyak orang yang paham tentang sejarah Romusa dan dampak di masa kini. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.